Sejak kecil aku memang punya hobi memancing. Ada rasa tenang setiap kali melihat pelampung bergoyang di permukaan air, seolah segala beban pikiran hilang bersama arus sungai. Di desaku, banyak tempat untuk memancing, tapi entah mengapa aku lebih senang pergi jauh ke dalam hutan, ke sebuah sungai yang katanya jarang disentuh orang. Konon, ikan di sana lebih besar, lebih ganas saat menarik kail. Beberapa tetua desa pernah memperingatkan agar jangan terlalu dalam masuk ke hutan itu. Katanya, ada bagian hutan yang tidak boleh dilewati sembarangan. Mereka menyebutnya hutan wingit, tempat para leluhur dan makhluk halus bersemayam. Kalau manusia nekat masuk tanpa izin, bisa saja tersesat atau diganggu penunggunya. Aku hanya tersenyum mendengarnya. Bagiku itu cuma cerita orang tua untuk menakut-nakuti. Pagi itu aku berangkat membawa pancing sederhana, umpan cacing, dan bekal secukupnya. Udara masih sejuk, matahari baru naik, dan jalan setapak menuju hutan tampak sunyi. Semakin jauh melangkah, suasana terasa berbeda. Suara ayam desa tak terdengar lagi, berganti dengan gemerisik dedaunan yang diterpa angin. Sesekali, suara burung terdengar dari kejauhan, memberi sedikit teman di perjalanan. Butuh waktu hampir 1 jam sebelum aku sampai di tepian sungai. Aliran airnya jernih, memantulkan cahaya mentari pagi. Aku langsung mencari tempat duduk di bawah pohon besar yang akarnya menjorok ke sungai. Setelah menyiapkan kail dan umpan, aku mulai memancing dengan hati riang. Awalnya biasa saja. Beberapa kali kailku disambar ikan kecil, cukup untuk mengisi ember. Rasanya menyenangkan, apalagi ketika seekor ikan agak besar berhasil kutarik dengan sedikit perlawanan. Saat itulah aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Dari seberang sungai, aku melihat bayangan seseorang berdiri. Tidak jelas wajahnya, hanya tampak siluet hitam di balik pepohonan. Aku mencoba memperhatikan lebih lama, tapi bayangan itu menghilang begitu saja. Mungkin hanya bayangan ranting atau cahaya yang menipu, pikirku. Aku pun melanjutkan memancing, berusaha menepis rasa tidak enak di hati. Namun, entah mengapa sejak saat itu suasana di sekeliling terasa lebih sunyi dari biasanya. Waktu berjalan tanpa terasa. Aku begitu larut dengan keseruan memancing, sampai-sampai matahari sudah condong ke barat. Sinar kuningnya menembus sela-sela pepohonan, membuat bayangan panjang di atas tanah lembab. Awalnya aku berniat pulang sebelum sore, tapi hasil tangkapanku yang cukup lumayan membuatku sedikit terlena. Tiba-tiba langit yang tadi cerah berubah mendung. Angin dingin bertiup dari arah hulu sungai, membuat bulu kuduku meremang. Suasana hutan mendadak sunyi. Tidak ada lagi suara burung, jangkrik, atau serangga lain yang biasanya selalu meramaikan sore hari. Yang terdengar hanya suara air sungai yang mengalir pelan, seolah menguasai seluruh kesunyian. Aku mencoba tetap fokus pada pelampung. Tapi tak lama kemudian, air sungai beriak sendiri tanpa sebab. Riak itu semakin kuat, seperti ada sesuatu yang besar bergerak di bawah permukaan. Kailku tiba-tiba ditarik keras, hampir membuat joran terlepas dari genggaman. Aku berusaha menahannya, tapi rasa tarikannya berbeda, bukan seperti ikan biasa. Terlalu kuat, terlalu liar. Dengan jantung berdebar aku mengangkat kail, tapi tidak ada ikan. Hanya sisa umpan cacing yang hancur, seakan dicabik sesuatu. Aku menelan ludah. Mungkin ikan besar, pikirku, mencoba menenangkan diri. Namun perasaan ganjil terus menekan, membuat tanganku sedikit gemetar. Saat itulah aku melihatnya, di balik pepohonan seberang sungai, berdiri sosok perempuan. Bajunya putih panjang, rambutnya tergerai menutupi wajah. Ia hanya berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Jaraknya memang agak jauh, tapi jelas aku bisa melihat bentuk tubuhnya. Aku berkedip, mencoba memastikan. Saat menatap lagi, sosok itu lenyap. Hilang begitu saja, seolah tidak pernah ada. Napasku mulai tersengal. Aku menoleh kanan kiri, memastikan tidak ada siapa-siapa. Hanya hutan yang makin lama makin temaram. Perasaan takut mulai menguasai. Aku sadar terlalu lama berada di sini. Dengan cepat aku membereskan pancing dan ember berisi ikan. Hatinya berbisik, sebelum gelap aku harus sudah keluar dari hutan. Entah kenapa, kali ini aku benar-benar merasa tidak aman. Tanpa menunggu lebih lama, aku memutuskan untuk segera pulang. Tapi aku tak tahu, perjalanan pulang justru akan membawaku pada sesuatu yang lebih mengerikan. Dengan langkah cepat aku mulai menyusuri jalan setapak yang tadi kulewati. Bekas injakan kakiku di tanah masih tampak samar,
membuatku yakin arahku benar. Namun, baru beberapa menit berjalan, aku merasa ada yang janggal. Pohon-pohon di sekeliling tampak berbeda. Batang-batangnya lebih rapat, lebih tinggi, dan membuat cahaya sore semakin sulit menembus ke bawah. Aku terus berjalan, berusaha mengingat arah pulang. Tapi entah kenapa, semakin jauh melangkah, aku justru merasa makin asing. Tanda-tanda yang tadi kulihat, pohon besar yang tumbang, batu besar di tepi jalan, semua hilang. Seakan jalur pulang ditelan bumi. Ah, mungkin aku salah jalan, gumamku, mencoba menenangkan diri. Aku pun berbalik arah. Namun betapa kagetnya aku, setelah berjalan cukup lama, aku justru kembali ke tempat semula, tepi sungai tempat tadi aku memancing. Jantungku berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipis meski udara sore terasa dingin. Aku mencoba jalur lain, melewati semak yang agak terbuka. Kali ini aku yakin arahku benar, karena terlihat sedikit mirip dengan jalan setapak sebelumnya. Tapi lagi-lagi, setelah cukup jauh melangkah, aku kembali menemukan sungai yang sama. Seakan aku terjebak dalam lingkaran yang tak ada ujungnya. Saat kebingungan itu memuncak, aku mendengar sesuatu. Suara lirih memanggil namaku. SSHH. Andi. Aku tertegun. Suara itu jelas sekali, seperti berasal dari dalam hutan di sebelah kiri. Suara lembut, menyerupai bisikan, tapi terdengar jelas di telinga. Aku spontan menoleh, tapi tidak ada siapapun di sana. Siapa itu? Teriakku dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya hutan yang sunyi. Namun beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Andi? Aku mundur selangkah. Rasa takut semakin menjerat. Aku tahu tidak mungkin ada orang lain di sini. Apalagi yang tahu namaku. Tiba-tiba, di kejauhan, terlihat cahaya samar. Seperti cahaya lampu minyak yang berkelip-kelip di balik kabut tipis. Aku tertegun. Cahaya itu jelas bukan sinar matahari, melainkan seperti penerangan dari sebuah rumah. Pikiranku bimbang. Bagian dari diriku ingin menjauh, tapi rasa penasaran dan harapan untuk menemukan manusia membuatku melangkah mendekat. Semakin dekat, semakin jelas cahaya itu berasal dari sebuah bangunan kecil di tengah hutan. Aku terdiam, ngeri bercampur heran. Itu sebuah gubuk tua, berdinding kayu rapuh, atapnya ditutupi daun rumbia kering. Padahal aku yakin, saat berangkat tadi, di jalur ini tidak ada bangunan apapun. Gubuk itu tampak asing sekaligus menakutkan. Namun di saat yang sama, entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang menuntunku untuk masuk. Aku berdiri di depan pintunya yang setengah terbuka, menatap cahaya temaram dari dalam. Dan pada detik itu juga, perasaan bahwa aku tidak sendirian semakin kuat. Aku berdiri terpaku di depan gubuk tua itu. Angin sore berembus, membuat dinding kayunya yang lapuk berderit pelan. Dari celah pintu setengah terbuka, terlihat cahaya kuning redup, seperti berasal dari lampu minyak. Bau asap kayu dan sesuatu yang aneh, entah dupa atau kemenyan, tercium samar. Dengan ragu, aku mengetuk pelan. Tok, tok. Tak ada jawaban. Namun tiba-tiba pintu itu berdiri terbuka sedikit lebih lebar, seolah mengundangku masuk. Di dalam, aku melihat seorang kakek tua duduk bersila di atas tikar pandan. Rambutnya putih kusut, wajahnya penuh keriput, namun matanya menatap tajam. Ia mengenakan baju lurik lusuh, dan di sekelilingnya ada benda-benda aneh. Sebuah keris berkarat, kendi tanah liat, dan anyaman tua yang sudah usang. Kamu akhirnya sampai juga, kata kakek itu dengan suara serak, namun jelas. Aku tercekat. Sampai? Maksud Mbah apa? Saya tersesat. Mau pulang, tapi jalan selalu kembali ke sini. Kakek itu tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduku berdiri. Wajar. Kamu sudah masuk ke wilayah kami. Hutan ini bukan sekadar hutan. Ada batas yang tadi sudah kau lewati. Aku bingung sekaligus takut. Kata-kata, wilayah kami, membuat dadaku sesak. Wilayah, siapa, Mbah? Maksudnya? Kakek itu menunduk sejenak, lalu menatapku lagi. Wilayah para penunggu. Tidak semua manusia bisa masuk. Dan kalau sudah terlanjur masuk, tidak mudah untuk keluar. Suasana gubuk makin mencekam.
Dari luar, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki banyak orang. Suara itu berderap pelan, seolah ada rombongan yang sedang berjalan mengelilingi gubuk. Aku memberanikan diri melongo keluar jendela kecil, tapi tak ada siapapun di luar. Hanya kabut yang semakin tebal. Lalu terdengar suara tangisan. Tangisan perempuan, lirih, memanjang, membuat bulu kuduku makin meremang. Aku ingin segera lari, tapi tubuhku terasa berat, seolah ada yang menahan. Kakek itu mengangkat tangan, seakan menyuruhku tenang. Jangan takut. Itu mereka, yang ingin tahu siapa orang asing yang masuk ke wilayah ini. Kalau kau keluar sekarang, kau akan jadi milik mereka. Jantungku berdentum keras. Aku menelan ludah, tubuhku gemetar. Lalu, saya harus bagaimana, Mbah? Saya hanya ingin pulang. Kakek itu memejamkan mata sejenak, lalu berkata pelan. Jalan pulangmu ada, tapi hanya bisa terlihat jika penjaga hutan mau menunjukkannya. Kau harus melewati ujian dulu. Kalau kau gagal, kau akan terjebak di sini, selamanya. Kata, selamanya, menggema di kepalaku. Aku menatap wajah tua itu, mencoba memastikan apakah ia serius. Tapi tatapan matanya yang dalam membuatku tak berani meragukannya. Aku sadar, sejak langkahku tersesat ke dalam hutan ini, aku sudah bukan lagi berada di dunia yang sama seperti tadi. Kata-kata kakek itu terus terngiang di kepalaku, kau harus melewati ujian dulu. Kalau gagal, kau akan terjebak selamanya. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi sebelum sempat, suasana gubuk berubah. Lampu minyak berkelip-kelip, bayangan di dinding bergerak liar seperti menari, dan hawa dingin menusuk tulang. Kakek itu bangkit perlahan, lalu menunjuk ke arah pintu. Pergilah. Mereka sudah menunggu. Aku menelan ludah. Siapa mereka? Kakek tidak menjawab. Ia hanya menutup mata, seolah tak ingin melihat apa yang akan kualami. Dengan kaki gemetar, aku melangkah keluar gubuk. Begitu melewati ambang pintu, pemandangan di luar sudah berbeda. Bukan hutan yang sama seperti tadi. Pepohonan menjulang tinggi dengan bentuk aneh, seakan melengkung dan berputar. Kabut putih pekat menyelimuti tanah, membuat pandangan hanya beberapa meter ke depan. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara gamelan, pelan namun menyeramkan. Irama itu mengalun sendu, bercampur dengan suara tawa anak kecil dan bisikan-bisikan tak jelas. Aku terus berjalan, berusaha menenangkan diri. Namun tiba-tiba, dari balik pohon besar, muncul sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat tanpa bola mata, dan ia duduk di atas batang pohon sambil menatapku lurus. Tubuhku kaku, tak mampu bergerak. Perempuan itu tersenyum samar, lalu mengeluarkan suara lirih seperti nyanyian. Aku menutup mata, membaca doa dalam hati. Perlahan, ketika kubuka kembali, sosok itu menghilang. Tapi perasaan takut masih menggelayut. Aku melangkah lagi, kali ini lebih cepat. Namun ujian belum berakhir. Dari kabut, muncul banyak bayangan hitam bergerak. Mereka tidak punya wajah, hanya siluet tubuh dengan tangan panjang. Dari mulut mereka keluar suara tawa serak, seakan mengejek. Beberapa tangan hitam itu menjulur ke arahku, mencoba meraih dan menarik. Panik, aku berlari. Nafasku memburu, dada terasa sesak. Di antara suara tawa itu, terdengar bisikan lagi memanggil namaku, kini lebih keras. Seakan mereka ingin menyeretku untuk ikut bersama mereka. Aku terjatuh di tanah lembab, lututku lecet. Saat berusaha bangkit, sebuah tangan hitam hampir menyentuh pundakku. Refleks aku berteriak, membaca doa lebih kencang lagi, hingga tiba-tiba semua suara berhenti. Sunyi. Dan di kejauhan, aku melihatnya, sebuah cahaya terang, berbeda dari lampu minyak, berbeda dari kabut. Cahaya itu hangat, memancar seperti obor besar yang menerangi jalan setapak. Entah kenapa aku yakin, itulah jalan keluar yang dimaksud kakek tadi. Dengan sisa tenaga, aku berlari menuju cahaya itu. Setiap langkah terasa berat, seakan tanah mencoba menahanku. Namun semakin dekat aku mendekati cahaya, bayangan-bayangan hitam itu semakin menjauh, lenyap di telan kabut. Aku hampir tidak percaya ketika akhirnya berada tepat di hadapan cahaya itu. Rasanya hangat, menenangkan, dan penuh harapan. Aku pun melangkah masuk, berharap semua ini segera berakhir.
Begitu kakiku melangkah ke dalam cahaya itu, pandanganku mendadak silau. Aku menutup mata rapat-rapat. Angin kencang menerpa wajah, seolah tubuhku ditarik oleh arus besar yang tak terlihat. Jantungku berdentum keras, dan untuk sesaat aku merasa seakan terhisap ke dalam pusaran. Lalu, tiba-tiba semuanya hening. Ketika ku buka mata, aku mendapati diriku berdiri di jalan setapak yang sangat familiar. Pohon-pohon di sekeliling tampak normal, tidak lagi dipenuhi kabut atau bayangan hitam. Langit cerah bertabur bintang, suara jangkrik kembali terdengar, dan udara malam terasa lebih nyata. Aku menghela napas panjang, lututku lemas. Tanpa pikir panjang, aku berlari sekuat tenaga menuju desa. Saat akhirnya sampai di rumah, beberapa warga yang sedang duduk di pos ronda langsung menatapku kaget. "Andi?" seru salah satu dari mereka. "Astaga, kau dari mana saja?" Aku terengah-engah, mencoba menjawab. "Saya baru saja pulang memancing, sore tadi." Namun wajah mereka berubah pucat. Salah satu bapak berdiri, menepuk pundakku. "Kau tahu tidak? Kau sudah hilang 3 hari, nak." Aku terpaku. 3 hari? Padahal bagiku hanya terasa semalam tersesat di hutan. Malam itu aku duduk di beranda rumah, masih gemetar mengingat semua kejadian yang baru kualami. Ikan-ikan hasil pancingan sudah tidak kupedulikan lagi. Yang ada di pikiranku hanyalah wajah kakek tua di gubuk, suara-suara menyeramkan di hutan, dan cahaya yang akhirnya menyelamatkanku. Aku mencoba menceritakan apa yang terjadi kepada beberapa tetua desa, tapi mereka hanya saling pandang dan mengangguk pelan. Salah satu dari mereka berkata, "Kamu beruntung bisa kembali. Tidak semua orang yang masuk ke wilayah itu bisa pulang." Ucapan itu membuat tubuhku kembali merinding. Sejak hari itu, aku tak pernah lagi memancing sendirian di hutan. Setiap kali mendengar orang bercerita tentang bagian hutan yang wingit, aku hanya diam, karena aku tahu betul cerita itu bukan sekadar mitos. Ada dunia lain yang hidup berdampingan dengan kita, yang tak kasat mata namun nyata keberadaannya. Hikmah dari kejadian ini adalah, manusia harus belajar menghormati alam dan segala penghuninya, baik yang terlihat maupun tidak. Kesombongan dan rasa meremehkan peringatan hanya akan membawa celaka. Alam bukan semata tempat berburu atau bersenang-senang, tetapi juga ruang yang memiliki batas yang harus dijaga dengan sikap rendah hati dan rasa hormat. Demikianlah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelku agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.